Selama di perjalanan pun saya nangis karena apa? Karena kalau mobilnya itu lewat kena jeglongan atau posisi tidur yang namanya ini, wah udah nggak ketulungan deh, udah nggak kebayang rasanya kayak apa. Nah, saya dibawa langsung ke Sangkal Putung juga waktu itu, yang dulu pernah ngobatin adik saya. Kebetulan adik saya pernah kecelakaan waktu itu, kakinya juga sama, bermasalah karena waktu itu pulang dari Semarang juga, sudah mau nyampe rumah, ada musibah jadi nabrak babi hutan waktu itu, dan adik saya terjatuh dan lututnya itu bermasalah, yang berada di daerah Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, tepatnya itu di Kecamatan Bantar Kawung. Sebelum melakukan tindakan operasi, otomatis kita ditanya persetujuan keluarga. Semuanya pasti seperti itu, karena kalau ada apa-apa pihak rumah sakit tidak mau ngambil resiko gitu kan. Dia ceritakan, terus terang kata Pak Dokter yang di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap itu mengatakan, saya jarang menangani pasien seperti ini, tapi saya pernah. Dek, hati saya, waduh berat ini kayaknya. Tapi saya pernah, kata Pak Dokter, sedikit plong lagi gitu kan. Nah, terus dia cerita, ini jadi gini, saya akan mengoperasi ini, cuman hasilnya saya tidak bisa menjawab. Kalau dulu habis kecelakaan del, kurang lebih 1 minggu lah lamanya, langsung dibawa ke sini, kata Pak Dokter, tidak usah dioperasi, cukup ditarik, dipasang dipasang gip gitu kan, itu mungkin 90% hasilnya akan normal. Tapi ini sudah 4 bulan dari kejadian sampai sekarang, saya tidak bisa menjelaskan hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas akan saya tangani, karena saya pernah. Dan ini nanti operasinya khusus dan menggunakan pen khusus. Waduh, nah saya bertanya, kira-kira kesembuhannya gimana dok? Ya kita berdoa saja. Karena apa? Karena ada yang lebih maha tahu daripada kita. Kita kan cuma berusaha. Cuman untuk kembali normal 90% saja normalnya sudah jago. Akhirnya di situ kita berembuk. Karena kondisi jauh, jadi bingung posisinya. Mau dilanjut berobat di situ apa gimana? Akhirnya diputusin bahwa dibawa aja ke kampung karena kondisi jauh. Nah, setelah itu kita urusan dulu dengan si bapak hajinya tersebut. Walaupun bapak haji itu menyarankan untuk tetap di situ, mudah-mudahan bisa lebih baik, tapi keluarga tetap ingin membawa pulang saya karena alasan terlalu jauh gitu kan. Dan alhamdulillah Pak Hajinya juga menyetujui karena alasannya tepat gitu kan, dari Majenang ke Wonosobo berapa ratus kilometer gitu kan. Akhirnya saya pulang sekitar jam 12 malam. Nah, yang dari Semarang ya pulang lagi ke Semarang gitu kan. Nah, mobil yang satu yang tadinya dinaikin oleh istri saya dan mertua saya, akhirnya gantian. Mertua saya sama bapak saya naik mobil itu untuk ngambil motor yang ditinggal di puskesmas tersebut. Nah, istri saya pindah mobil ke mobil yang Pak Kadus itu beserta saya, adik saya dan ibu saya serta keponakan saya pulang. Nah, selama di perjalanan pun saya nangis karena apa? Karena kalau mobilnya itu lewat kena jeglongan atau posisi tidur yang namanya ini, wah udah nggak ketulungan deh, udah nggak kebayang rasanya kayak apa. Nah, saya dibawa langsung ke Sangkal Putung juga waktu itu, yang dulu pernah ngobatin adik saya. Kebetulan adik saya pernah kecelakaan waktu itu, kakinya juga sama, bermasalah karena waktu itu pulang dari Semarang juga, sudah mau nyampe rumah, ada musibah jadi nabrak babi hutan waktu itu, dan adik saya terjatuh dan lututnya itu bermasalah. Jadi dia di tempat Sangkal Putung itu sekitar 20 harian lah, 25 hari bisa jalan gitu kan. Makanya saya direkomendasikan oleh orang tua saya dan keluarga saya ke tempat itu, yang berada di daerah Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, tepatnya itu di Kecamatan Bantar Kawung.
Kecamatan Bantarkawung, desanya Wanasri, Desa Wanasri, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Nah dari situ ke tempat saya ya mungkin kalau perjalanan normal naik motor itu sekitar 1 jam, jadi deket gitu kan. Saya sampai sana itu hampir jam 6 lah, jam setengah 6. Setelah itu saya langsung dibangunin yang punya rumah, karena udah kenal dengan adik saya, dengan keluarga saya, karena saya pernah lama di sana nungguin adik, jadi sudah kita nggak perlu basa-basi lagi. Terus saya ditanganin, dan yang saya anehkan pas dipegang saya kesentuh orang aja, ketemu orang lain kesentuh saya aja, ini kayak cuma kesentuh gitu aja, saya teriak. Nah setelah dipegang orang tersebut sampai saya dipijit, digini-giniin dan sebagainya, diputar digini sampai digini dan sebagainya, saya tidak, ya ada rasa sakit sedikit gitu kan, tapi nggak boro-boro teriak-teriak. Saya meringis aja enggak gitu kan, ya cuman karena sakit sedikit gitu kan. Ya itu di situ juga aneh kan, karena ya mungkin ya itulah gitu kan, itulah orang Sekaputung ya, tahu ilmunya gitu kan. Singkat cerita saya di situ kurang lebih 25 hari. Jadi ini tuh sampai sana itu dikasih apa ya, dikasih itu yang kayak selendang gitu kan, kayak gitu. Terus dikasih kayu semua, ini semua karena yang bermasalah saja. Yang ada luka di sini tidak dipegang karena lukanya rada dalam sedikit, ya cuman sedikit tapi dalam, jadi nggak dipegang. Ya fokusnya di sini saja waktu itu, fokusnya di sini. Setelah 25 hari ya sedikit ada perubahan gitu kan, nggak terlalu sakit, saya bisa lah dikit-dikit gitu kan, dikit-dikit. Akhirnya karena jenuh, karena terus terang di sana itu susah air ya, susah air, jujur aja susah air memang gitu kan, buat mandi gitu kan, buat apa tuh susah air. Saya meminta pulang. Nah, selama 25 hari itu saya itu yang namanya cebok dan sebagainya itu istri. Jadi saya terima kasih sekali kepada istri saya karena sudah begitu telaten mengurus saya. Padahal saya sering nyakitin dia dulu, jujur saya sering nyakitin dia, tapi dari situ kebuka hati saya bahwa bego banget gitu saya kalau sampai menyakitin hati istri saya lagi. Jadi saya dari situ kebuka hati, tanpa ibaratnya tanpa dikasih saran-saran orang lain, dengan sendirinya alhamdulillah sampai sekarang. Karena tobat kalau dari hati sendiri itu lebih jos daripada dikasih saran oleh orang lain, itu nempelnya sebentar gitu kan. Singkat cerita, udah 25 hari saya minta pulang dan urusan di situ selesai. Saya di situ dipegang itu pagi sama malam, jadi pagi-pagi karena seorang guru sebelum ngajar megang ini dulu, ngurus ini dulu, nanti pulang ngajar, terus dia ke pasien-pasien yang lain paling sekitar jam 12, jam 1 malam dia baru datang. Terus saya dibangunin, dipegang lagi, diurus lagi gitu kan. Seperti itu rutinitas sehari-harinya. Jadi dipijit itu satu malam itu 2 kali. Nah akhirnya saya minta pulang dan minta orang tersebut 3 hari sekali datang ke rumah saya, karena saya sudah kangen rumah gitu kan. Juga orang-orang yang pengen tahu kondisi saya juga biar deket gitu kan. Kalau ke daerah situ kan juga makan waktu kan, karena harus ngojek gitu kan. Akhirnya saya pulang sampai rumah, dan di rumah juga udah banyak orang, termasuk saudara-saudara semua, tetangga kumpul semua. Penuh lah rumah, dari 2 keluarga besar, penuh. Dan selama 1 bulan saya dipegang sama si bapak itu, bapak guru tersebut. 3 hari sekali, 2 hari sekali kadang dia datang. Bahkan ini dulu kalau pengen tahu, ini tuh nggak gini, tapi gini. Jadi gini, mincup. Nah, mincup kayak gini. Nah, ini bisanya sekarang seperti ini, alhamdulillah gitu kan. Jadi ini posisi ini ditaruh di keramik, di lantai. Di sininya dikasih alas kain, terus diinjek.
diinjek dari atas, satu kaki tapi orangnya di atas gitu kan, si bapak itunya yang ngobatin sayanya di atas. Alhamdulillah lama kelamaan bisa seperti ini. Dan yang tadinya kayak gini, alhamdulillah bisa kayak gini. Tapi kondisi ini waktu itu tetap nggak ada perubahan, artinya dalam arti nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi ada perubahan, tapi nggak signifikan lah gampang ceritanya. Nah, singkat cerita, saya pengen tahu dalamnya kayak apa. Akhirnya saya mengambil inisiatif, kita bawa ke rumah sakit untuk rongsen. Karena tradisi di kampung itu masih seperti itu, jadi masih cobalah dipegang orang pintar dulu gitu kan. Kalau memang tidak mampu baru bawa ke rumah sakit. Nah, akhirnya saya ke rumah sakit. Setelah di rongsen, berdasarkan rongsen dan kata dokter ortopedi yang ada di wilayah di Majenang, nah ini tulangnya seperti ini, posisinya lepas dari sendi dan juga belah. Nah kemudian dikasih saran, saya sama Pak Dokter, punya BPJS tidak? Tidak. Kalau tidak punya, secepatnya membikin dan ngurus BPJS. Kayak gitu. Nah akhirnya saya coba untuk berdialog dengan Pak Dokter, kayak gitu. Ya dikasih sarannya suruh secepatnya bikin BPJS. Singkat cerita saya pulang dari situ, dari hasil rongsen. Saya beberapa hari kemudian saya diskusi dengan keluarga, terus karena saya kalau jalan bisa, cuman ini posisinya kita pakai pakai kayak itulah, kayak selendang. Waktu itu saya belum punya buat pengais ini gitu kan. Saya jalan, karena kalau kondisi badan semua nggak apa-apa, makan aja normal dan sebagainya, cuman ini toh itu kan. Saya pergi ke balai desa, ke kantor kelurahan, saya ngobrol-ngobrol, kebetulan saya banyak yang kenal dengan orang sananya, orang kelurahannya, dan alhamdulillah gitu kan, orang-orang di desa juga mau membantu saya untuk mengurus BPJS tersebut. Akhirnya saya didaftarin BPJS, diproses selama 2 minggu, alhamdulillah jadi, dan nunggu pengaktifannya selama 2 minggu gitu kan. Nah setelah aktif, akhirnya saya minta rujukan ke puskesmas yang sesuai BPJS tersebut, sesuai Paskes. Saya ke puskesmas Cimanggu waktu itu bersama, kalau nggak salah, adik saya apa siapa lah, lupa saya waktu itu. Nah setelah saya dapat itu rujukan untuk tindak lanjut operasi di rumah sakit Majenang waktu itu, akhirnya saya mengambil di rumah sakit swasta, bukan di rumah sakit umum daerah. Ya, kebetulan dokter yang mau ngurusinya juga dokter yang pertama ngerongsen tersebut, walaupun beda rumah sakit gitu kan. Karena dokter ortopedi di wilayah Majenang itu cuma satu itu toh, dia megang beberapa rumah sakit. Nah setelah sampai ke rumah sakit tersebut, singkat cerita saya ketemu dokter dan minta rongsen ulang gitu kan. Minta rongsen ulang karena dari rongsen pertama sampai pemeriksaan waktu itu sekitar 1 bulan lebih. Dan Pak Dokter tahu kalau memang saya ditangani oleh ahli pijat tulang gitu kan. Nah setelah di rongsen, hasil rongsen udah keluar, saya kembali lagi ke ruangan dokter tersebut. Dan setelah dicek sama Pak Dokter, dia bilang, saya kasih rujukan saja ya Pak. Saya balik bertanya, emang kenapa Dok? Karena di sini alatnya tidak ada, artinya tidak memadai, karena memang Bapak itu memerlukan pen khusus, operasinya pun operasi khusus. Saya kasih rujukan ke rumah sakit umum ataupun RSUD Cilacap waktu itu, kata Pak Dokter. Nah saya di situ sempat protes. Karena apa? Karena banyak yang sudah kejadian kayak gitu, mintanya di rumah sakit yang lain di daerah Banyumas. Tapi kata Pak Dokter, udah kamu percaya sama saya, yang nanganin itu senior saya, guru saya, dan beliau juga
sekolahnya bukan di Indonesia tapi di luar negeri, di Jerman waktu itu, kata pak dokter itu. Akhirnya saya manut sama pak dokter tersebut, saya dikasih rujukan, ditentukan harinya, saya suruh berangkat. Karena pak dokter yang ada di rumah sakit itu sudah komunikasi dengan yang rumah sakit Cilacap, rumah sakit umum daerah Cilacap. Akhirnya saya berangkat waktu saya, istri saya, adik ipar saya, mertua saya yang perempuan. Nah, gampang, singkat cerita, setelah saya urusan kayak gitu, pendaftaran semua selesai, di swab dan lain sebagainya. Waktu itu saya ke ruang dokter. Nah, sebelum melakukan tindakan operasi, otomatis kita ditanya persetujuan keluarga. Semuanya pasti seperti itu. Karena kalau ada apa-apa, pihak rumah sakit tidak mau ngambil resiko gitu kan. Dia ceritakan, terus terang kata pak dokter yang di rumah sakit umum daerah Cilacap itu mengatakan, saya jarang menangani pasien seperti ini, tapi saya pernah. Dek, hati saya, waduh berat ini kayaknya. Tapi saya pernah, kata pak dokter, sedikit plong lagi gitu kan. Nah, terus dia cerita, ini jadi gini, saya akan mengoperasi ini, cuman hasilnya saya tidak bisa menjawab. Kalau dulu habis kecelakaan del, kurang lebih 1 minggu lah lamanya, langsung dibawa ke sini, kata pak dokter, tidak usah dioperasi, cukup ditarik, dipasang dipasang gip gitu kan, itu mungkin 90% hasilnya akan normal. Tapi ini sudah 4 bulan dari kejadian sampai sekarang, saya tidak bisa menjelaskan hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas akan saya tangani, karena saya pernah. Dan ini nanti operasinya khusus dan menggunakan pen khusus. Waduh, nah saya bertanya, kira-kira kesembuhannya gimana dok? Ya kita berdoa saja. Karena apa? Karena ada yang lebih maha tahu daripada kita. Kita kan cuma berusaha. Cuman untuk kembali normal 90% saja normalnya sudah jago, kata pak dokter di rumah sakit Cilacap tersebut. Nah, otomatis saya sedikit shock, begitu juga istri saya. Akhirnya dikasih waktu sama pak dokternya. Dah, sekarang tinggal bahwa ada keluarga di sini, ada, monggo silahkan keluar, silahkan berunding dengan keluarga apakah mau dioperasi atau tidak. Diceritakan kondisinya seperti ini. Saya keluar, ngobrol sama adik ipar saya, sama mertua saya, bahkan istri saya sampai nangis terseduh-seduh. Karena yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan tidak normal lagi gitu loh. Sampai nangis. Akhirnya saya berunding deal. Oke, akan saya tanda tangan kertas tersebut, cuma dengan satu catatan. Kalau seandainya ada gagalnya, ada tidak berhasilnya, jangan memojokkan saya, keluarga saya itu. Jadi ya mungkin udah takdir gitu aja. Akhirnya semua setuju. Akhirnya saya saya jalan lagi ke tempat itu, tempat pendaftaran di antigen, udah kayak gitu. Terus ke ruangan apalah itu ada. Nah, setelah ada keputusan bahwa memang harus mondok, artinya harus nginep, saya telepon ke adik ipar saya di bawah bahwa silahkan pulang saja. Akhirnya ibu saya sama saudara saya itu pulang, adik ipar saya tetap di situ sama istri saya, karena waktu itu dibatasi, karena waktu itu zaman masih COVID. Jadi yang menunggu itu harus 1 orang. Itu pun bergilir, itu nggak boleh bergilir artinya. Jadi gimana caranya? Jadi gentenan, akhirnya dikasih di rolling, walaupun nggak boleh gantian, karena melihat kondisi jauh jarak antara dari rumah sakit itu ke rumah itu, kalau perjalanan itu sekitar 2 jam naik mobil. Akhirnya diperbolehkan kalau malam silakan tidur di dalam di ruang pasien, tapi kalau siang jangan gitu kan, 1 aja yang nungguin. Oke, singkat cerita, setelah cek darah dan lain sebagainya, oke,
Terus banyak yang petugas-petugas bertanya kepada saya, punya riwayat apa-apa dan sebagainya, punya riwayat darah tinggi, asam urat dan sebagainya. Saya jawab nggak ada semua. Cuman saya dulu pernah memang punya penyakit paru, itu pun sudah beberapa tahun yang lalu, dan dianggap sudah aman gitu kan. Dijadwalkan jam 7 besok operasi, jadi puasa dari jam 12 malam. Saya puasa, tetap kita berdoa semoga dikasih kelancaran dan sebagainya. Seujuk-ujuk, seujek-ujek seumur-umur saya itu baru diimpus, baru dibius. Saya nggak tahu orang dibius kayak apa. Nah, setelah saya jam 7 pagi saya pakai seragam pakaian operasi. Terus saya sama suster itu masuk ke ruang operasi, proses administrasi. Kebetulan dilalahnya orang yang mau mendampingi di ruang operasi, orang yang mendampingi dokter tersebut itu masih tetangga desa. Jadi ngobrol dengan saya, ngobrol gitu kan. Dia ngomong, jangan takut mas, tenang, nanti saya yang dampingin di sini, nggak sakit kok. Akhirnya saya senang, reda gitu kan. Sekarang saya juga masih ketakutan kan, yang namanya dioperasi, dibius gimana sih, sakit ya mungkin. Tapi setelah dapat penjelasan kayak gitu, akhirnya saya dokter pas jadwalnya saya di komando sama tim biusnya itu tersebut. Setelah baca-baca doa, jujuk saya juga kayaknya pleng gitu kan, langsung kayak ada hawa AC masuk ke dalam pori-pori kita gitu kan, langsung plus. Saya nggak sadar. Nah, mulai jam 8 masuk ke ruang operasi. Kata istri saya tuh keluar saya sekitar jam berapa itu, jam 12, berarti sekitar 4 jam saya dioperasi. Dan yang istri saya aneh katanya, saya tuh keluar dari ruang operasi itu teriak-teriak sakit dan lain sebagainya, ngigau lah, mungkin ngigau itu ya, karena efek daripada bius total itu, ngigau mungkin seperti itu ya, teriak-teriak lah dan sebagainya. Kata istri saya kayak gitu, terus nyalahin yang diajak ngobrol tersebut. Dan kaget istri saya juga, kok ada orang tetangga desa kok disebutin gitu, apa gimana gitu kan. Nah ternyata setelah saya sadar, saya diinterogasi sama istri saya sama adik ipar saya, memang saya ngobrol gitu kan dengan orang tetangga desa itu yang memang kerjanya di rumah sakit tersebut. Nah singkat cerita, saya masuk ruang rawat inap dan sebagainya. Sehari kemudian saya diperbolehkan pulang, dan seminggu kemudian saya kontrol gitu kan, dan posisinya di sini itu pen itu pertama tuh 5 ya, jadi posisinya 5. Di sini baut 2, di tulang belah itu 2. Nah antara untuk menyambungkan antara tulang ini sama sendi itu, karena kelihatan, tapi maaf foto rongsnya nggak saya bawa, itu besi ataupun ya gampang ceritanya logam pen itu L2. Sama di sini itu baut 1. Kenapa dibaut? Karena memang ada otot yang terjepit oleh tulang, jadi sengaja sama pak dokternya itu tulang itu dipotong untuk betulin itu ototnya, daripada otot yang dipotong kan lebih riskan katanya, kata dokternya. Jadi tulang yang sengaja tulang utuh dipotong untuk benerin ototnya itu. Nah setelah dibenerin ototnya baru disambungin lagi dan dibaut. Jadi waktu itu ada 5. Dan posisi saya itu begini terus selama 2 minggu. Ini diganjel dan tidak boleh ada pergerakan. Jadi harus gini, tidak boleh gerak selama 2 minggu. Nah, sampai waktunya kedua minggu, setelah kontrol pertama 1 minggu, yang kedua minggu saya suruh balik lagi ke rumah sakit, jatah operasi kedua, yaitu untuk pengambilan pen yang berbentuk L. Karena apa? Karena kalau dipasang terus kan otomatis ini tidak bisa gerak. Sedangkan harus ada pergerakan dong, biar otot itu lancar dan normal. Yang kedua mingguan saya berangkat lagi ke sana. Biasa urusan administrasi dulu lagi kayak gitu, di swab lagi. Habis kayak gitu dioperasi lagi, tapi proses operasinya lebih cepat waktu itu, cuma memakan waktu sekitar 2 jaman. Dan proses
obat biusnya pun tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama itu seperti itu, yang kedua beda. Yang saya rasa beda. Lebih sedikit mungkin dosisnya ya. Nah, seperti itu. Dan udah selesai, alhamdulillah lancar gitu kan. Tapi tetap ada ngigo katanya tetap ada ngigo saya. Karena kata saran daripada suster itu harus tenang. Kalau mau dibius, dioperasi mau dibius itu harus tenang, jangan banyak pikiran, jadi nanti terbawa di dalam ngigo, kayak olah kita lagi mimpi gitu kan. Jadi kalau kita punya rahasia dan lain sebagainya itu keluar gitu kan, kayak gitu. Jadi hati-hati kalau mau dioperasi, kalau mau dibius total itu hati-hati. Yang punya rahasia itu jangan diingat-ingat, nanti keluar. Mending kalau rahasia bagus, kalau rahasia jelek celaka kan. Nah, singkat cerita, saya udah operasi kedua udah, dan ini terus dibawa olahraga gitu kan, kayak gitu terus sampai waktu terus setiap 2 minggu sekali saya ke Cilacap terus pakai mobil gitu kan. Disitulah boros biaya gitu kan. Walaupun kita operasi pakai BPJS, tapi biaya transport dan biaya akomodasinya itu luar biasa ya guys. Kalau di total nggak perlu tahu kalian, yang penting yang jelas banyak lah, seperti itu, banyak luar biasa. Jadi saya selama kejadian kecelakaan tanggal 20 bulan Januari, hari Rabu waktu itu, sampai saya normal lagi mulai aktivitas itu sekitar 8 bulan 9 bulan. Dan kemarin terakhir waktu terakhir saya dikasih surat untuk kontrol, kata Pak dokter mengatakan ini sudah tidak kontrol lagi dan tinggal kesiapannya untuk pengambilan pen. Cuman kata saya belum siap Pak dokter, karena saya baru mulai saja beraktivitas. Ibaratnya saya baru saja mulai lagi dagang gitu kan. Jadi saya mau membenahi ekonomi dulu. Oh tidak apa-apa, yang jelas yang penting jangan sampai melebihi batas waktu setelah operasi itu. Maksimal setelah operasi pertama itu 1,5 tahun pen itu harus diangkat semua kalau mau diangkat. Tapi kalau enggak sekalian enggak jadi masalah, kata Pak dokter. Asal ya tadi, kalau dianggap tidak ada kendala nggak usah diambil. Tapi terus terang memang ada kendala. Karena apa? Karena pergerakan kita masih kurang luas. Terus kalau kena hawa dingin ngilu, kalau ada petir ngilu. Jadi ya insya Allah nanti saya akan ambil pen ini. Doain saja mudah-mudahan dikasih kelancaran, dikasih rezeki yang gampang, dan juga kesembuhan yang normal ya kawan semuanya. Tinggal nunggu sekitar berapa bulan lagi lah kalau mau diambil. Dan itu kan otomatis saya harus libur lagi jualan sayurnya, karena tidak mungkin habis operasi terus kita jualan lagi. Paling nggak waktu sebulan 2 bulan. Karena apa? Karena jelas dibedah lagi kan, otomatis gitu kan, harus nunggu sampai rapat, sampai kering lagi kan. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ya boleh dikata 75% lah ya. 75% sudah normal. Yang jelas nggak bisa kayak gini. Ini udah mentok. Ini udah mentok seperti ini, jadi nggak bisa gini nih. Nggak bisa. Ini baru segini toh. Dan kalau pengen atas satu harus diangkat. Itu pun segini mentok, jadi nggak bisa lurus gini. Saya takut kalau dipaksa ke atas, takutnya lepas lagi. Itu yang saya takutkan. Jadi mohon doanya biar normal seperti sedia kala. Kalau untuk normal 100%, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Karena apa? Karena secara logika manusia mustahil. Karena apa? Ibarat ini udah patah, udah patah, kita sambungin kayak ngapa bentuknya, serapi apapun tetap ada perbedaan. Begitupun ini. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya kan, dengan seizinnya apapun bisa terjadi. Kun fayakun. Bila Allah sudah berkehendak, maka terjadilah. Jadi kayak gitu. Saran saya sekarang, karena ini udah kejadian sakit ya guys. Hati-hati kalian yang bawa kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Selalu
membaca doa di setiap kita langkah, di setiap langkah kita. Adapun kita di mobil, di motor, tetap dalam hati tetap bersolawat, istighfar dan berdoalah. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Dan mungkin saya pun dulu, kalau saya bisa argumen dengan Sang Pencipta, mungkin waktu kejadian motor itu mati di lampu merah Universitas Diponegoro Undip, itu mungkin Allah kalau kita tahu bahasanya, udah stop, kamu jangan pulang karena kamu akan begini, mending kamu diem balik lagi, ya kan? Ya, tapi ya udah takdir, susah gitu kan, karena udah harus kejadian seperti itu kan. Itu udah tanda, udah pertanda aslinya. Jadi bayangin, motor mati dari jam setengah 6 pagi dan benar-benar jam 10, berapa jam? 4 jam setengah. Itu dikasih waktu oleh Allah untuk berpikir aslinya. Cuman karena daya tangkap dan daya pikir seseorang itu terbatas, nggak sampai ke situ. Kita nggak tahu. Karena kita udah jadwalnya pulang, ya pulang, gitu kan? Ya kayak gitu. Intinya takdir tidak ada yang bisa dipungkir, seperti itu. Ya, cuman saran saya kayak gitu, sekali lagi, bagi siapapun yang mau berjalan kaki, mau pakai kendaraan, apalagi kendaraan jarak jauh dan sebagainya, tetap kita memohon doa, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Pemberi, Sang segala-galanya, agar kita dihindarkan dari segala bahaya, musibah, dan diberikan keselamatan bagi kita yang menjalankan dan juga yang ditinggalkan, keluarga tentunya, dan diberikan kesehatan semuanya, ya, kayak gitu. Jadi itulah cerita pengalaman saya waktu kejadian kecelakaan ini. Jadi ada yang bertanya, kenapa bang pakai itu apa sih? Ini itu sejenis lakban, cuman dari kain. Ini yang biasanya digunakan oleh atlet voli dan lain sebagainya. Lupa saya namanya apa ya. Ada nih. Ini namanya kinesiologi. Ini adanya di online ya guys. Ini untuk menjaga, karena ini kan juga belum begitu paten tulang dalam. Jadi ini untuk penahan biar tidak ada pergeseran yang keras di dalamnya. Jadi sengaja saya pasang ini. Dan ini juga karena memang ada retakan di sini, jadi saya pasang di sini juga sama. Jadi saya pasang biar elastis gitu kan, biar tidak terlalu parah gitu kan kalau kena tabrak orang dan sebagainya gitu kan. Yang namanya kita belanja di pasar kan udah tahu kan, yang namanya orang banyak. Jadi kalau ini kan ada ibaratnya tanda lah, dan juga untuk menjaga saja karena keelastisannya. Itu adanya di toko online. Bagi kalian yang biasa poli dan lain sebagainya, itu bolehlah beli seperti ini. Itu biasanya atlet-atlet timnas, proliga dan sebagainya itu pakai yang kayak gituan. Ya itulah cerita pahit ya, cerita pahitnya saya waktu kejadian kecelakaan sampai sekarang. Dan alam segini juga alhamdulillah saya masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita kedepannya menata lebih baik lagi. Ya oke guys, terima kasih kalian sudah menonton video saya ini. Mungkin cerita ini tidak ada harganya ya, tapi saya berbagi cerita ini, sharing kepada kalian, biar kalian lebih hati-hati lagi. Apalagi kalian yang sering, yang hidupnya di jalan, yang artinya selalu bergelut dengan kendaraan, itu hati-hati dan selalu waspada, serta terus jangan sampai putus berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Holik, Sang Pencipta, Sang segalanya. Oke, terima kasih karena udah waktu terlalu malam juga. Gak enak juga ada istri saya di sebelah, mungkin merasa keganggu. Terima kasih kalian sudah menonton saya. Jangan lupa subscribe channel saya, like, komen, karena itu semua gratis ya. Doakan, bantu doa saya agar saya bisa lebih baik lagi dan bisa beraktivitas, bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, dan juga bisa menolong orang
ada rezeki lebih bisa menolong orang. Karena itu cita-cita saya ingin dalam sisa waktu hidup saya bisa berguna untuk saya pribadi, untuk keluarga, dan juga untuk orang lain. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kalian sudah menonton channel saya ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena itu semua gratis.